في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Langsung aja kita lanjutkan kajian kitab Al-Jumu'ah karya Al-Syekh Imam Ghazali Al-Jawi hafizahullah rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis 13. Kita lanjutkan hadis 14. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Sa'id bin al-Musayyib, ini boleh dibaca Musayyib, boleh juga dibaca Musayyab, terserah panjenengan. Anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah akhbarahu, mengabarkan kepada Sa'id bin Musayyab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza qulta, jika engkau mengatakan, li sahibika, kepada temanmu, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, ansit, diamlah, wal imamu, padahal imam itu yakhtub, sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah sia-sia. Hadis ini muttafaqun alaih. Oleh Ahmad, riwayat Imam Ahmad, idza takallamta, apabila engkau berbicara, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, faqad laghauta, maka sungguh kamu telah sia-sia, wa alghaita, dan engkau membikin sia-sia atau membuat, menyebabkan sia-sia. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa khutbah Jumat wajib didengarkan. Berbeda dengan khutbah Id. Kalau khutbah Id sunnah didengarkan. Didengarkan boleh, tidak didengarkan boleh. Kita langsung pergi boleh, kita mendengarkan juga boleh. Tetapi kalau khutbah Jumat wajib didengarkan. Dalil bahwasanya khutbah Id tidak wajib didengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Id, beliau mengatakan, inna nakhtub, sesungguhnya kami akan khutbah. Faman ahabba, maka siapa yang senang, ayyajlis, untuk duduk, lil khutbah, untuk mendengar khutbah, fal yajlis, maka silahkan duduk. Waman ahabba yadhhab, siapa yang suka untuk pergi, fal yadhhab, silahkan pergi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan letaknya khutbah Jumat dengan khutbah Id berbeda. Kalau khutbah Id, salat dulu, baru kemudian khutbah. Makanya khutbahnya tidak wajib didengarkan, karena intinya yaitu salatnya sudah selesai. Tetapi khutbah Jumat ini didahulukan daripada salatnya, sehingga intinya belum selesai, maka khutbahnya tidak boleh ditinggalkan alias wajib didengarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tidak bolehnya kita mengatakan ansit, diam, kepada seseorang yang ramai pada saat khutbah Jumat. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan diamlah, menyebabkan mengganggu orang dalam mendengarkan khutbah Jumat. Ada suara khatib, ada suara orang mengatakan diamlah. Nah, ini mengganggu. Maka tidak boleh mengganggu dengan cara seperti itu. Karena itu para ulama mengatakan, kalau ada orang yang ramai, maka cukup kita memberikan isyarat tanpa bersuara. Memberikan isyarat begini, nggak ada masalah. Karena tidak termasuk berbicara. Yang dilarang adalah takallamta, berbicara. Kemudian makna dari laghauta, engkau berbuat sia-sia, ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berbuat seperti itu, maka salat Jumatnya menjadi zuhur. Ini kalimatnya.
Wa man lagha, barang siapa yang berbuat sia-sia. Wa takhatta riqaban nasi, dan melangkai tengkok-tengkok manusia. Jadi ini sudah ada orang-orang di soft depan, kemudian ini ada orang datang terlambat, tapi kemudian melangkah-langkai pengen berada di paling depan. Mengganggu orang berarti, melangkah-langkai seperti ini. Maka kanat lahu zuhran, salat Jumatnya menjadi apa? Zuhur. Kanat lahu zuhran. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi maksudnya salatnya menjadi zuhur itu maksudnya dia enggak dapat pahala salat Jumat. Dia hanya mendapat pahala salat zuhur. Bukan berarti salatnya harus jadi 4, enggak. Ya, salatnya tetap 2, tapi pahala Jumat dia enggak dapatkan, dia hanya dapatkan pahala salat zuhur. Kemudian bagaimana kalau ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, kemudian ada orang datang kepada kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apakah kita jawab salamnya? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dijawab salamnya, karena menjawab salam termasuk apa? Kewajiban muslim. Hakul muslim alal muslim. Sebagian ulama mengatakan meskipun salam tidak dijawab. Dan pendapat ini saya pilih karena di sini Rasulullah melarang orang untuk mengatakan ansit, diamlah. Padahal mengatakan ansit ini termasuk nahi mungkar. Nahi mungkar hukumnya apa? Wajib. Sama, menjawab salam hukumnya wajib, nahi mungkar hukumnya juga wajib. Tapi ketika mendengar khutbah Jumat tidak boleh nahi mungkar dengan ucapan suara, demikian juga tidak boleh menjawab salam dengan ucapan suara. Dan pendapat ini dikuatkan dengan hadis berikutnya, hadis ke-15. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, Tabarak, surat Tabarak, surat Al-Mulk. Wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri, fadzakkarana, lalu beliau mengingatkan kepada kami, bi ayyamillah, dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang, maka saya potong-potong ya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya qara'a, membaca ayat pada saat khutbah Jumat. Tetapi membaca ayat ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk rukun ataukah tidak termasuk rukun. Menurut mazhab Syafi'i, membaca ayat dalam khutbah termasuk rukun khutbah. Karena termasuk rukun khutbah, maka khutbah tidak sah kalau tidak membaca ayat. Menurut mazhab Hanafi, membaca ayat bukan termasuk rukun, sehingga khutbahnya tetap sah. Nah, karena kita hidup di Indonesia yang rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i, maka hendaklah khutbah Jumat kita membaca ayat Quran. Karena ada kasus di satu masyarakat, ada orang khutbah Jumat kemudian tidak membaca Quran. Kemudian selesai khutbah, ada salah satu jamaah mendekati dia, "Pak, Jumatan Anda tidak sah, saya tidak mau ikut." Akhirnya dia pindah masjid. Nah, maka hal ini disampaikan kepada saya katakan, ya, karena Anda khutbahnya di masyarakat mazhab Syafi'i. Kalau Anda khutbahnya di masyarakat mazhab Syafi'i, hendaklah Anda ketahui apa rukun-rukun khutbah mazhab Syafi'i. Sehingga kita khutbah, mereka semua meyakini sah. Tapi kalau di selain masyarakat mazhab Syafi'i, ya silahkan pakai mazhab Hanafi, nggak ada masalah. Tidak termasuk rukun ini membaca Quran. Kemudian yang kedua, qaimun, ya, khutbah Jumat hendaklah dengan apa? Berdiri, tidak boleh dengan duduk kecuali ada uzur, sebagaimana dilakukan oleh Muawiyah yang sudah kita bahas kemarin, tidak usah diulang lagi. Kita lanjutkan. Wa Abu Darda, sementara Abu Darda qala, atau rawi mengatakan, Abu Dzar yaghmizuni, mencolek saya, ya, menyenggol saya. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan, mata unzilat, kapankah diturunkan hadhihi surah, surat ini? Ini sesungguhnya aku lam asma'ha, aku belum mendengar surat ini, illal an, kecuali sekarang. Fa asyara ilaih, lalu Ubay berisyarat kepada Abu Dzar, aniskut, diamlah. Jadi berisyarat yang maknanya diam. Misalnya begini. Nah, ini menunjukkan bahwa cuma isyarat saja boleh, tetapi kalau berkata-kata maka tidak boleh. Falamma, maka tatkala
insarafu, mereka telah selesai. Qala, Abu Dzar berkata, sa'altuka, aku bertanya kepada engkau, mata unzilat, kapankah diturunkan hadhihi surah, surat ini? Falam tukhbirni, lalu kamu tidak mengabari saya. Faqala Ubayyun, maka berkata Ubay, laisa laka, tidak ada bagimu, min salatika, dari salatmu, al-yauma, pada hari ini, illa ma laghauta, kecuali apa yang engkau sia-siakan tadi. Maksud kalimat ini adalah kamu tidak mendapatkan pahala salat Jumat, tapi hanya mendapatkan pahala salat zuhur, sebagaimana hadis yang tadi sudah ditampilkan. Fadhahaba, maka Abu Dzar pergi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, maka Abu Dzar sebutkan dzalika, hal itu, lahu, kepada Nabi. Wa akhbarahu, dan dia kabarkan kepada Nabi, billadzi qala Ubay, dengan apa yang diucapkan oleh Ubay. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, shadaqa Ubayyun, telah benar itu kata Ubay. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan di dalam kitab Zawaid dikatakan sanadnya sahih, rawi-rawinya thiqat. Ini kalau ada tanda kurung seperti ini adalah tambahan dari saya, kan dari Syekh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa tidak boleh kita bicara pada saat khutbah Jumat berlangsung. Karena apa? Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib. Tapi ada kaidah. Kaidahnya mengatakan likulli qaidatin mustasnayatun. Setiap kaidah ada pengecualian. Termasuk di sini. Larangan bicara pada saat khutbah. Ada enggak pengecualian? Ada. Dikecualikan dua hal. Pertama, ketika kita bicara kepada imam, maka nggak ada masalah. Contohnya, imam bertanya kepada seseorang, Anda datang Jumat terlambat. Kenapa terlambat? Nah, kita pas datang ke masjid, kemudian kita ditanya begitu sama imam, kita boleh menjawab, saya terlambat karena tadi kebanan. Biasanya saya nggak terlambat. Atau misalnya imamnya menyampaikan membacakan ayat tapi salah. Kemudian kita tegur, mohon maaf Pak Imam, bacaan ayatnya salah. Ayatnya mestinya begini. Nggak apa-apa. Yang kedua, diperbolehkan kita bicara ketika kondisinya adalah darurat. Contoh darurat misalnya, ada orang yang buta, dia masuk masjid, dia keluar dari masjid untuk ke kamar kecil misalnya. Tapi karena dia buta, dia nggak tahu dia akan terjerumus ke dalam sumur. Maka kita ingatkan, boleh. Awas, depanmu sumur. Kenapa diperbolehkan? Karena kondisinya darurat. Kalau kita biarkan, dia akan masuk ke dalam sumur. Maka boleh bicara dalam kondisi seperti itu karena kondisinya darurat. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya kaidah. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat menyebabkan boleh perkara-perkara yang dilarang. Kita lanjutkan faslun, pasal baru. Al-imamu, imam, wa salatul jum'ah, dan salat Jumat. Hadis 16. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi ta'ala, tentang kalam Allah Ta'ala, yawma nad'u kulla unasim biimamihim. Yawma, pada hari, nad'u, kami panggil, kulla unasin, setiap para manusia, biimamihim, dengan catatan amal masing-masing. Kata-kata imam ini banyak tafsirannya. Dikatakan oleh Imam Mawardi ada 5 tafsiran, tapi saya tampilkan 2 saja. Tafsiran Ibnu Abbas, bi kutubi a'malihim. Imam itu adalah catatan amal masing-masing. Jadi semua orang dikumpulkan oleh Allah membawa catatan amal masing-masing. Tafsiran yang kedua, tafsiran muridnya Ibnu Abbas, namanya Mujahid. Dia mengatakan binabiyihim, dipanggil dengan nabinya masing-masing. Ini surat Al-Isra ayat 71 ya. Nad'u kulla unasin bi imamihim ya. Setiap manusia dipanggil bersama nabinya masing-masing.
Umat Islam bersama Nabi Muhammad SAW, Bani Israel pengikut Nabi Musa bersama Nabi Musa, dan seterusnya. Qala, dia berkata, Rasulullah bersabda, yud'a, dipanggil, kullu qaumin, setiap kaum, bi imami zamanihim, dengan imam atau panutan pada masa mereka masing-masing. Wa kitabi rabbihim, dan kitab pemelihara mereka yaitu Al-Quran, wa sunnati nabiyihim, dan sunnah nabi mereka. Tapi hadis seperti ini disebutkan dalam Musnad Ali pada halaman 65, dan saya tidak memiliki kitab Musnad Ali sama sekali. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh, tetapi saya juga tidak memiliki kitab Ibnu Mardawayh, sehingga derajat hadisnya apa saya tidak tahu. Maka tidak bisa kita katakan ini sebagai sabda Nabi secara pasti karena belum diketahui derajat hadisnya. Paling bagus kalau kita kasih tanda ruya, diriwayatkan, supaya kita cari dulu apa derajat hadis ini. Hadis 17, an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, bi ghairi imamin, tanpa memiliki imam, mata, maka dia mati mitatan jahiliyah, dengan kematian seperti jahiliyah, seperti kematian jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kaitannya hadis ini yang berkaitan dengan wajibnya seseorang berbaiat kepada seorang imam, imam a'zam maksudnya, dengan masalah salat Jumat? Apa kaitannya? Kaitannya adalah bahwasanya kalau ada seorang khalifah yang dia zalim mengimami kita salat Jumat, maka hendaklah kita ikut dan jangan nyempal. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, wassalatu wajibatun alaikum, dan salat itu wajib bagi kalian, khalfa kulli muslimin, di belakang setiap orang muslim, barran kana aw fajiran, dia orang baik atau dia orang pendosa, tetap wajib. Wa in huwa amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Jadi misalnya khalifah itu suka minum minuman keras, seperti misalnya Yazid bin Muawiyah. Nah, itu konon ahli minum minuman keras dia, tapi dia khalifah. Nah, Yazid bin Muawiyah jadi khalifah mengimami salat Jumat. Gimana? Kita hadir tidak? Nah, maka maksudnya penulis ini, Syekh Imam Ghazali ini adalah kita wajib hadir. Kenapa? Karena kalau kita tidak hadir, berarti kita nyempal, tidak punya imam. Itulah yang dimaksud siapa yang mati tanpa memiliki imam, yaitu nyempal dari khalifah, maka dia matinya mati jahiliyah. Tapi saya harus jujur, hadis ini tadi, salat itu wajib atas kalian di belakang setiap muslim, baik orang baik maupun orang jelek. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif. Tapi meskipun derajatnya dhaif, tapi sesuai dengan amalan ulama salaf. Ketika orang-orang Khawarij menyerbu kota Madinah, mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Utsman bin Affan ditanya, wahai Utsman, ini yang menguasai masjid sekarang adalah orang-orang Khawarij. Gimana kita? Salat jamaah sama mereka atau tidak? Kalau ikut salat jamaah, yang imamnya Khawarij. Kalau enggak salat jamaah, salatnya jadi sendiri di rumah, pahalanya cuma satu. Gimana ini? Nah, maka antum lihat jawaban Sayyidina Utsman pada Sahih Bukhari. Utsman bin Affan mengatakan, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat itu adalah paling bagusnya amalan manusia. Fa idza ahsanan nasu, kalau manusia berbuat baik, fa ahsin ma'hum, maka berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u, tapi kalau mereka berbuat jelek, fajtanib isa'atahum, maka jauhilah perbuatan jelek mereka. Ini hadis riwayat Bukhari, bisa dilihat pada hadis 695. Jadi khalifahnya ahli mabuk,
Tapi pas sholat nggak mabuk, ya. Malam mabuk dia. Nah, pas sholat nggak mabuk. Bagaimana? Ikut Jumatan tidak? Ikut Jumatan. Kalau dia mabuk, dosa mabuknya ditanggung dia, bukan ditanggung oleh kita. Karena masing-masing orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Karena itu Imam Bukhari mengatakan, babu imamatil maftun, bab imamnya diimami oleh maftun, orang yang terfitnah agamanya, yang rusak agamanya, wal mubtadi' dan ahli bid'ah. Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, "Sholli, silahkan Anda salat, yaitu bermakmum dengan dia, wa alaihi bid'atuh, adapun bid'ahnya dia tanggung sendiri." Jadi seandainya ya, dan kita tidak berharap, seandainya kota Solo dipimpin oleh seorang Syiah. Jadi wali kota Solo apa? Syiah. Kemudian salat Id dikumpulkan satu tempat. Orang Solo semuanya harus salat Id di satu tempat, nggak boleh membuat salat Id di tempat yang lain. Padahal imamnya tadi ahli bid'ah, orang Syiah. Gimana? Kita jadi makmumnya tidak? Nah, kita gunakan pendapat Hasan al-Basri. Sholli, silahkan salat di belakang dia, wa alaihi bid'atuh, bid'ahnya dia tanggung, bukan tanggungan kita. Karena masing-masing orang bertanggung jawab terhadap amal dia masing-masing dan tidak akan ditanggung oleh orang yang lain. Demikianlah maksud dari penulis kitab ini, Syekh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, menampilkan hadis ini dalam kitab Salat Jumat. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan. Cari masjid lain. Karena bagaimana kalau wali kotanya ahli bid'ah dan kita pengen cari sholat di masjid yang lain? Maka apabila tidak timbul fitnah, nggak ada masalah. Kalau zaman dulu, kalau panjenengan tidak mau sholat di belakang wali kota, bisa masuk penjara dan bisa dibunuh. Sehingga zaman dulu para sahabat mereka tidak mau berbuat menyempal dari khalifah karena tadi ya akan menyebabkan madarat yang besar. Tapi seandainya khalifah mengizinkan, yang tidak mau salat di belakang saya silahkan cari masjid yang lain, nggak ada masalah. Dan itu lebih baik. Lebih baik mana? Diimami orang baik atau orang jelek? Lebih baik mana? Orang baik. Lebih baik mana? Diimami Nabi atau diimami orang biasa? Diimami Nabi. Maka kalau dia mempersilahkan, alhamdulillah. Tapi ini kita bicara tentang kondisi zaman dulu, di mana para khalifah mereka sangat keras sekali, sehingga kalau ada yang menyempal saja, udah bisa dibunuh atau dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa. Sebagaimana Imam Malik pernah disiksa oleh khalifah pada masa itu, dilucuti bajunya, dicambuki sampai berdarah-darah. Imam Ahmad juga demikian. Imam Sa'id bin Musayyab juga demikian. Kalau terjadi seperti itu, daripada dicambuki oleh pemerintah begitu, silahkan salat di belakang dia dan salat kita tetap sah, tidak bermasalah sama sekali. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan seputar masalah ini atau yang lain dipersilahkan. Silahkan Pak Hasan.